Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring pemrograman web. Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita akan membuat sebuah tampilan dari sistem informasi perpustakaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada episode sebelumnya kita sudah merancang database-nya, ya. Untuk tampilan kita akan menggunakan Bootstrap CSS. Kemudian untuk tampilannya sangat sederhana sekali seperti ini. Di sini terdiri dari header yang menampilkan navbar brand, kemudian ada beberapa menu seperti home, data master yang di dalamnya terdiri dari data buku, data penulis, data penerbit, data kategori, dan data siswa. Kemudian menu selanjutnya ada data transaksi, ada transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, dan transaksi pengadaan buku. Dan menu selanjutnya ada menu admin dan ada logout, ya, seperti itu. Kemudian di bagian tengah terdapat konten, ya, konten yang akan menampilkan beberapa semua data-data yang ada di menu di sini, ya. Seperti contohnya ini adalah home yang akan menampilkan pesan selamat datang. Kemudian di sini ada beberapa card yang menampilkan jumlah dari peminjaman, pengembalian, data buku, dan data siswa, ya. Oke, untuk konten yang ada di tengah ini akan berubah-ubah sesuai dengan menu yang kita pilih. Seperti misalnya di sini saya memiliki data buku, ya. Kalau saya klik data buku maka akan muncul data buku yang kita tampilkan di dalam tabel, ya. Kemudian data penulis seperti ini dan selanjutnya. Dan yang terakhir, bagian terakhir dari tampilan aplikasi ini yaitu footer yang menampilkan cukup seperti ini saja, ya. Jadi sangat sederhana sekali. Oke, kita langsung saja. Teman-teman langsung buka Visual Studio Code kalian atau text editor yang biasa kalian gunakan. Di sini saya masih menggunakan Visual Studio Code, ya. Oke, kita akan membuat folder terlebih dahulu di dalam web server kita, ya, di C sampai B, kemudian htdocs, ya. Di sini kita akan membuat folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan semua project kita, file project aplikasi perpustakaan ini. Perpustakaan. Nah, seperti ini, ya. Oke. Selanjutnya kita drag and drop ke dalam Visual Studio Code kita. Nah, seperti ini, ya. Oke, yang pertama akan kita lakukan membuat template terlebih dahulu, ya, membuat tampilan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita buat file baru dengan nama template, ya, template.html, ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat HTML-nya, struktur HTML-nya. Nah, karena kita akan menggunakan Bootstrap, maka kita akan buka dokumentasinya saja, ya, biar lebih mudah. Kita akan copy paste saja bagian-bagian yang kita butuhkan. Kita klik documentation. Kemudian seperti tampilan yang ini, ya, kita akan mencontek tampilan yang sudah jadi ini. Seperti misalnya di yang pertama yaitu ada navbar. Oke, kita cari navbar. Oke, kita cari yang cocok, ya. Ini saja. Kita copy, ya, seperti pada materi sebelumnya, ya, pada saat kita membuat desain Eventbrite kalau nggak salah. Oke. Kemudian kelupaan, ya. Jadi sebelum saya copy untuk navbarnya, kita harus menginstal dulu Bootstrap-nya, ya. Masuk ke Getting Started. Kemudian kita akan starter template ini, ya, copy starter template ini. Oke, setelah di copy kita hapus saja, ya, seperti ini, ya. Oke, kemudian untuk spaces ini saya buat 2 saja biar tidak terlalu lebar. Nah, seperti ini. Oke, kita coba dulu apakah sudah berhasil.
sudah ya, karena sudah berubah fontnya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk navbar tadi. Oke, kita cari lagi yang seperti ini ya. Jadi di copy saja, kemudian kita masukkan ke dalam project kita ya, seperti biasanya kita buat komentar untuk membatasi, untuk memberi tanda ya, navbar. Oke, kemudian di sini kita akhir navbar ya, biar lebih mudah saja. Oke, kita kopas di situ. Nah, kalau kita jalankan hasilnya, nah sudah jadi seperti ini ya. Kita tinggal sesuaikan saja seperti tampilan yang ada pada contoh ya, ada home, kemudian data master dan seterusnya. Di sini ada drop down menu ya. Oke, kita sesuaikan dulu. Oke, di sini saya akan buat untuk agar lebih ke dalam. Saya pakai kontainer ya, kontainer seperti ini. Oke, kontainer ini tutupnya akan kita pindah ke sini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita rapikan dulu untuk tutupnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi hasilnya akan seperti ini ya, agak ke dalam, jadi tidak terlalu minggir. Oke, yang selanjutnya kita akan sesuaikan perpustakaan, home kita biarkan ya, dan ini saya hapus saja karena kita akan menggunakan menu drop down-nya ya di sini. Jadi yang pertama data master, kemudian isinya kita sesuaikan ya. Tadi apa saja? Buku, penulis, penerbit, oke, saya hapus yang ini. Oke, kemudian kita buat seperti ini saja ya. Nah, silahkan tekan Shift Alt arah bawah untuk copy paste ya, seperti ini. Penerbit, kategori dan siswa. Nah, oke, untuk linknya kita langsung sesuaikan saja ya, seperti ini, data buku.php. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menu yang selanjutnya yaitu transaksi ya, kita masih menggunakan menu drop down ya. Saya copy saja dari menu drop down yang di atas biar tidak terlalu lama. Seperti ini, kita sesuaikan. Oke, untuk pengembalian kita jadikan satu dengan peminjaman saja ya. Jadi transaksinya cukup peminjaman dan pengadaan buku saja. Nah, seperti ini. Kita hapus yang lainnya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk menu yang lainnya, admin dan logout. Mana ini? Ini ya. Oke, kita buat word web aja dengan menekan Alt Z ya. Admin. Nah, karena ini disable, ini kita hapus dulu ya, seperti ini. Dan kita copy lagi untuk menu yang terakhir yaitu logout. Kita buat ini, kita hapus saja ya.
Oke, kemudian kita coba lihat apakah sudah sesuai. Oke, udah. Peminjaman, pengadaan, admin, logout. Kemudian search ini kita hilangkan saja. Oke, untuk form search kita hilangkan. Kemudian karena kita akan menggunakan tema yang gelap, maka di sini kita akan ubah ya untuk navbarnya. Jadi di sini kita buat dark. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Oke, bagian pertama dari tampilan aplikasi perpustakaan sudah jadi untuk menu-menunya. Kemudian kita lanjut untuk konten ya, konten dan juga footer. Oke, untuk bagian selanjutnya yang akan kita buat adalah konten ya. Karena di sini adalah akhir dari navbar, maka kita akan buat kontennya di sini. Oke, kita tandai lagi untuk konten, kemudian kita buat akhir konten. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat contohnya lagi. Untuk konten yang pertama di home ya, di home di situ terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama yaitu untuk ucapan selamat datang, dan yang kedua untuk data-data seperti data peminjaman, menampilkan jumlahnya berapa, pengembalian, data buku, dan juga data siswa ya. Oke, kita akan buat dua row ya, dua row, satu row untuk selamat datang, satu row lagi untuk bagian yang kedua ini. Kita kembali lagi, kita butuh kontainer lagi, kontainer. Di dalam kontainer ada row ya. Nah, ini untuk row yang pertama. Kita butuh lagi untuk kolom ya. Col saya pakai LG saja, large ya, 12. Nah, kemudian kita coba lihat untuk jumbotron. Oke, seperti ini. Kita pakai yang ini ya, yang fluid ya, yang full. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Baru nanti kita ubah sesuai dengan keinginan. Kita coba dulu. Nah, sudah ya. Tetapi untuk atasnya ini terlalu mepet, kita kasih jarak dengan menggunakan margin ya. Marginnya mungkin di sini ya, margin top berapa, 2 misalnya. Nah, sudah ada jaraknya, kelihatan jaraknya. Oke, yang selanjutnya kita buat kontennya, buat isinya. Seperti ini. Nah, jadi ya untuk bagian pertama. Kemudian untuk bagian kedua, ini untuk jumbotronnya, row pertama ya, row pertama, dan kita butuh row lagi, div row. Nah, di dalam row ini terdiri dari beberapa kolom ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 bagian, dan masing-masing bagian tersebut memiliki ukuran yang sama ya. Kalau misalnya di dalam bootstrap itu terdiri dari 12 kolom, maka 12 dibagi 4 ya, masing-masing 3 kolom. Akan tetapi sebenarnya kita cukup menuliskan saja div, kemudian kelasnya col ya, nanti akan dibagi sama rata oleh bootstrapnya ya, seperti itu. Kita coba div col seperti ini. Nah, ini untuk misalnya kolom 1. Kita coba. Nih, salah ya. Nah, sudah ya, sudah jadi 4 bagian.
Kalau di sini kita lihat menggunakan card ya, kita coba cari card di dalam dokumentasinya Bootstrap. Oke, kita copy, kita paste di masing-masing kolom. Nah, seperti ini. Ya, akan tetapi di sini kita harus hapus ini. Kalau tidak dihapus, maka kita coba ya. Kita tidak menghapus untuk style width-nya. Oke, seperti ini dan kolom terakhir. Oke, kalau kita jalankan, nah maka akan melebihi batas kontainernya. Ya, seperti itu. Karena dan juga kalau teman-teman bisa lihat di sini, tidak ada jarak antara card yang satu dengan card yang lainnya. Ya, karena sudah ada stylenya width-nya untuk lebarnya. Maka dari itu kita hilangkan saja untuk width-nya agar menyesuaikan parent-nya atau kontainernya. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai, maka hasilnya akan seperti ini ya. Setiap card itu memiliki jarak dan sama lebarnya sesuai dengan kontainernya. Oke, kita sesuaikan. Yang pertama yaitu peminjaman, kemudian pengembalian data buku dan seterusnya. Oke, untuk image-nya kita hapus saja. Kemudian di sini ada linknya untuk masuk ke menu peminjaman. Nah, untuk jumlah ini kita akan ambil dari tabel peminjaman. Jadi akan dinamis ya. Kita biarkan seperti ini saja dulu. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Oke, sudah selesai. Kita coba jalankan ya. Nah, seperti ini. Hampir sama ya, hampir sama. Jadi nanti kita akan sesuaikan seperti ini. Oke. Untuk masing-masing jumlah dari setiap data nanti akan kita ambil dari tabel ya, tabel masing-masing. Oke, agar ini tidak seperti ini ya, untuk letak dari tombol-tombol dari masing-masing card di sini kan kelihatan tidak rapi ya, maka ya kita akan sesuaikan. Kalau di sini jumlah katanya itu 2 baris ya, maka di sini kita juga akan buat 2 baris agar sama ya. Oke, jadi saya kopas aja di sini. Untuk data buku, kemudian di sini data siswa. Nah, seperti ini. Maka hasilnya akan rapi ya. Oke, untuk bagian kedua sudah selesai ya, untuk home. Kemudian kita lanjut ke footer. Ya, footernya itu kita tempatkan di sini. Nah, di sini ya. Ini untuk footer. Oke, kita coba pakai footer seperti ini saja. Kemudian pakai P ya untuk paragraf. Dan kita tambahkan aplikasi, nama aplikasinya, dan juga
kita pakai simbol ya, simbol and copyright ya. Dan tahunnya. Oke, seperti ini. Kita coba lihat. Nah, hasilnya seperti ini ya. Mepet dari kontennya. Maka footer ini kita buat kelas seperti ini. Kemudian margin topnya untuk memberi jarak dari konten kita buat 2 misalnya ya. Kemudian kita pakai background dark. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, nah hasilnya seperti ini ya. Tapi untuk kontennya, konten yang ada di sini terlalu mepet dengan pinggirnya. Ya, kita kasih padding masing-masing dari paddingnya, yaitu padding atas, kanan, kiri, dan bawah ya. Oke, kita pakai padding misalnya 3 ya, dan juga text center. Nah, seperti ini ya, sudah kelihatan seperti ini ya. Tapi fontnya tidak kelihatan. Kita pakai style ya, karena untuk CSS nya itu sedikit, maka saya tambahkan di inline CSS saja ya. Jadi tambahkan style, kemudian color white, kemudian font weight, saya beri value nya bold. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sudah hampir sama untuk tampilannya ya. Bedanya kalau di sini kan untuk navbarnya kita buat full ya, full tanpa kontainer. Kalau di sini full untuk backgroundnya gelap, akan tetapi untuk brand dan menu-menunya menjorok ke dalam. Oke, seperti itu. Oke, untuk bagian pertama dari tampilan aplikasi perpustakaan sudah kita buat sesuai dengan contohnya. Dan yang akan kita buat selanjutnya untuk konten-konten dari setiap menu ya. Setiap menu ini kan kalau teman-teman lihat cuma terdiri dari 1 kolom saja ya, dan di sini menggunakan card. Oke, kita buat satu bagian lagi. Kita pisahkan saja ya, karena ini untuk home. Kemudian kita buat untuk kontennya ya, template yang kedua, template 2 HTML. Tetapi untuk menu-menunya kan sama ya, kita tinggal copy saja. Jadi sebenarnya kita akan menggunakan teknik modularitas. Jadi untuk headernya ya, untuk headernya dari sini ya, dari sini sampai dengan navbar. Nah, kita akan pecah dan kita akan buat di file baru dengan nama header ya. Kita coba saja ya. Untuk template 2 ini kita coba untuk mengimplementasikan teknik modularitas. Jadi kita pecah dulu header.html kayak gini. Nah, header ini isinya ya tadi dari sini ya, dari paling atas sampai navbar ya, saya copy saja. Oke, seperti ini. Oke, spacesnya saya buat 2 lagi. Oke, biar tidak ada seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, ini untuk headernya. Kemudian saya buat lagi untuk footernya, footer.html. Nah, footer.html ini isinya mulai dari footer ya, mulai dari footer,
ya sampai dengan akhir. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini akan kita gunakan di setiap fitur ya, mulai dari fitur data buku, data siswa, data yang lainnya ya. Kita tinggal sisipkan saja dengan menggunakan keyword include. Oke, kita coba terapkan di template 2 ini. Ya, yang pertama, kita tidak perlu membuat lagi HTML seperti ini karena kita akan panggil header.html ini ya. Kita butuh sintaks PHP, maka kita butuh tag pembuka dan tag penutup PHP. Oke, karena kita akan menggunakan sintaks PHP, maka filenya juga kita harus ubah menjadi .php. Nah, seperti ini. Oke, include apa tadi? Header.html. Oke, kemudian yang terakhir include footer.html. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan apakah bisa atau tidak template 2.php ya. Oke. Karena di sini sudah menggunakan PHP, maka untuk menjalankannya kita harus menggunakan localhost perpustakaan. Nah, seperti ini ya. Kita jalankan untuk yang template. Nah, seperti ini. Template 2 ya, template 2.php. Untuk header dan footer sudah kita panggil. Nah, di antara header dan footer ini akan kita ubah-ubah untuk kontennya sesuai dengan menu yang ada di sini. Nah, untuk data buku, maka kontennya menampilkan data buku, data penulis, ya, menampilkan data-data dari tabel penulis. Kemudian home yang sudah kita buat tadi ya, home itu kan paling beda sendiri ya. Kalau untuk data buku, data penulis itu kan hampir sama untuk layoutnya, yaitu terdiri dari satu kolom ya, ukuran 12 ya, dan kontennya disesuaikan dengan database ya. Oke, kita coba buat yang seperti ini ya. Kita butuh card lagi. Nah, di sini ada header, konten ya. Kita cari card yang ada header dan kontennya. Oke, kita scroll dulu, kita cari yang cocok. Nah, ini ya, hampir sama ya, kita akan sesuaikan. Oke, apakah langsung di copy seperti ini saja? Ya, tidak ya, karena konten itu kan terdiri dari satu kolom ya, dengan ukuran 12 kolom di bootstrap. Maka dari itu, kita butuh butuh kontainer ya, kontainer lagi aja. Jadi seperti ini, div container, kemudian row, seperti ini. Baru ini space-nya masih 4 ya, saya ubah lagi menjadi 2 biar tidak terlalu lebar. Nah, seperti ini. Kolomnya ya, call berapa? Call LG12 kan seperti ini ya. Call saja sebenarnya bisa ya, tapi biar lebih spesifik saja. Saya rapikan dulu. Baru untuk tadi cardnya akan kita tempatkan di sini. Nah, oke, bentar, kita rapikan.
Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Kita tambahkan dulu untuk ini ya, margin topnya 2. Nah, sudah ada jarak antara navbar dengan konten. Tetapi kalau teman-teman lihat di sini, kenapa kok footernya di tengah? Ya, karena footer ini akan menyesuaikan height-nya, ya, tingginya itu sesuai dengan konten yang ada di dalam atau di atasnya. Ya, jadi kalau kontennya sedikit, maka footernya juga akan naik. Maka dari itu kita butuh menambahkan min height, ya, min height. Di mana? Di sini. Ya, kita pakai style saja. Min height, misalnya 500 pixel. Jadi walaupun kontennya itu sedikit, ya, sedikit sekali, kurang dari 500 pixel, ya, seperti ini ya, ini kan kurang dari 500 pixel, maka footernya akan tetap tinggi minimalnya 500 pixel. Kalau kita refresh, hasilnya seperti ini, ya. Kalau terlalu lebar, ya silahkan dikurangi. Kalau kurang, ditambahi saja, misalnya 450. Oh, kurang ya. Oke, berarti 480 lah ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi, tinggal kita sesuaikan untuk kontennya ini sesuai dengan menu yang ada, buku, penulis, penerbit, dan seterusnya. Oke, sudah selesai ya untuk template-nya. Jadi kita akan menggunakan ini untuk data-data seperti data buku, data penulis, dan seterusnya. Dan kemudian untuk home-nya kita menggunakan template, ya, template yang ini. Ya, cukup mudah ya untuk membuatnya. Oke, mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Nanti untuk episode selanjutnya kita akan membahas mengenai halaman utama, ya, atau home, ya, yang menampilkan data-data seperti data buku, jumlahnya berapa, data peminjaman, pengembalian, dan data siswa. Oke, seperti itu dulu video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.